Pemikiran kelam tentang Muhammad Iqbal. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan seorang penyair, filsuf, ahli hukum, pemikir politik, dan reformasi politik. Beliau lahir di Sialkot pada 22 Februari 1873. Lahir dari keluarga yang nenek moyangnya berasal dari lembah Kashmir. Kemudian, setelah menamatkan pendidikan sekolah dasar di kampung kelahirannya pada tahun 1895, segera melanjutkan pelajarannya ke Lahore. Di kota ini, ia mendapat binaan dan gemblengan dengan jiwa muda yang berhati baja oleh Maulana Mir Hasan, seorang ulama kawakan yang merupakan teman dari ayahnya. Selain sebagai penyair, Muhammad Iqbal merupakan ahli politik terkemuka, yang mana sumbangan dan perjuangannya merupakan modal pokok terbentuknya negara Republik Islam Pakistan di Barat Laut India. Di samping ahli politik, beliau juga ahli pendidikan dan pengacara yang dijabatnya sejak 1908 sampai 1937. Tujuan utamanya hanya sekedar untuk menartik hidup. Beliau jujur dan lemah sehingga tidak pernah menerima suatu perkara kalau sudah diyakini bahwa perkara itu tidak dapat dibela olehnya. Begitulah Muhammad Iqbal, dan masih banyak bidang-bidang lain yang dikuasainya. Dalam penderitaan sakit yang begitu lama, beliau juga berpesan melalui syairnya. Kukatakan padamu tanda seorang mukmin, bila mau datang akan mereka senyum di bibir. Bahkan setengah jam sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau masih sempat membisikkan sajaknya yang terkenal. Modal perpisahan boleh menggema atau tidak, bunyi nafiri boleh tertiup lagi dari Hijaz atau tidak. Saat si fakir telah sampai ke batas akhir, pujangga lain boleh datang atau tidak. Pemikirannya tentang Al-Quran. Menurut Iqbal, Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang utama dan pernyataannya. The Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. Al-Quran adalah kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Namun dia berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah undang-undang. Dia berpendapat bahwa penafsiran Al-Quran dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Al-Quran dapat ditafsirkan melalui berbagai disiplin ilmu dan pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Pandangannya tentang Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran adalah membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Al-Quran tidak memuatnya secara detail, maka manusialah yang dituntut mengembangkannya. Dalam istilah fikih, hal ini disebut ijtihad. Iktijad dalam pandangan Iqbal disebut dengan prinsip gerak dalam struktur Islam. Oleh karenanya, walaupun Al-Quran tidak melarang mempertimbangkan karya terdahulu, namun masyarakat juga harus berani mencari rumus baru secara kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Akibat pemahaman yang kaku terhadap pendapat ulama terdahulu, maka ketika masyarakat bergerak maju, hukum tetap berjalan di tempat. Pandangannya tentang Al-Quran. Bagi Iqbal, politik, pemerintahan, dan agama tidak ada pemisah sama sekali. Inilah yang dikembangkannya dalam merumuskan ide berdirinya negara Pakistan yang memisahkan diri dari India yang mayoritas Hindu. Pemahaman yang universal serta utuh terhadap Al-Quran menggerakkan umat Islam lebih kreatif dan dinamis dalam menyelesaikan berbagai problematika sebagai konsekuensi dari perubahan kondisi real suatu masyarakat melalui pendekatan rasional terhadap Al-Quran yang menghargai gerak dan perubahan. Pemahamannya tentang hadis. Kajian Iqbal terhadap hadis didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Pandangan ini di tengah tarik ulur kedudukan hadis sebagai sumber hukum antara umat Islam di suatu pihak dan kaum orientalis di pihak lain yang sampai hari ini masih terus berlangsung. Tentu saja maksud pemahamannya berangkat dari kajian tersebut. Menurutnya, sejak masa awal Islam, masa sahabat, dan masa-masa berikutnya, hadis mengalami proses evolusi, mulai dari sahabat dan seterusnya sehingga berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih. Pandangannya terhadap ijtihad. Munculnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan sosial akan menimbulkan problem-problem baru dalam bidang hukum. Dalam menggali pesan teks keagamaan yang universal, tentu dibutuhkan upaya maksimal yang sering disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu sendiri mengalami pasang surut, bahkan ijtihad mengalami stagnansi selama 500 tahun. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan urgent dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Maka, perlu segera mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau ijma'. Menurutnya, peralihan ijtihad individual yang mewakil mazhab tentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi ijma'.